9 dan 10. 1. Iya, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Sebagian daripada ayat ini sudah kita bicarakan di malam kontemplasi, bagaimana bagi saudara yang datang pada hari Jumat malam. Hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat betapa indah dan betapa hebatnya sebetulnya kesejatian dari firman hidup yang diungkapkan ini. Khotbah di bukit adalah satu khotbah yang kontroversi dari dulu sampai sekarang. Maka Friedrich Nietzsche yang lahir 1844 dan menjadi seorang filsuf di Jerman pernah mencemooh dan berkata, apa khotbah ini? Ini hanya khotbah yang merendahkan derajat manusia. Ini hanya khotbah yang membuat semangat manusia menjadi hancur. Ini hanya khotbah yang tidak memiliki kekuatan. Ini khotbah yang sangat lemah. Dan Nietzsche menyebutnya etika budak dan etika Tuhan. Maka dia mengatakan Eropa harus membangun etika Tuhan, karena Kristus hanya mewariskan etika budak. Maka dia mengatakan lagi, Eropa kalau mau hidup harus membuang kekristenan, harus membuang Yesus Kristus jauh-jauh, karena Yesus yang memberikan sumbangsi kehancuran. Friedrich Nietzsche kemudian membuat konsep yang disebutnya Ubermensch, manusia super, atau yang kita kenal dengan istilah Superman. Friedrich Nietzsche mempengaruhi pemikir seorang yang sangat terkenal, Adolf Hitler, untuk menguasai Jerman Raya. Saudara-saudara, tapi apa yang terjadi? Friedrich Nietzsche berakhir sudah. Hidup tidak bahagia, mati sangat sengsara, karena Friedrich Nietzsche mati dalam kegilaan. Tragis, tetapi itulah kenyataan. Nah, sekarang mau kita pikirkan apa dari bagian ini? Apakah betul khotbah ini menjadi khotbah yang lemah, hanya berkata berbahagialah engkau yang miskin, hanya karena berkata berbahagialah engkau berduka cita, sehingga itu dianggap secara psikologikal akan mematikan semangat, mematikan rasa untuk berjuang di dalam kehidupan. Kalau dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai, berarti kita harus menolak perang, sementara perang adalah sebuah realita yang tidak terelakkan untuk menjadi penguasa. Kita akan menjadi pecundang. Itu pikiran daripada Friedrich Nietzsche. Maka saya pikir pikiran itu tidak terasa salah kalau kita melihat di dalam satu kerangka yang kecil yang bernama psikologi. Kalau kita melihat di dalam sebuah kerangka yang berkecil yang bernama sosiologi. Kalau kita melihat di dalam kerangka yang kecil yang bernama filosofi. Tetapi teologi membawa kita menerobos seluruh keterbatasan, menemukan kesejatian di dalam Tuhan. Sehingga kita perlu memikirkan kalimat ini baik-baik. Bagi saudara yang setia mengikuti RPK, beberapa minggu yang lalu saya mengkhotbahkan ini berturut-turut, satu poin. Ya, nah hari ini saya akan berusaha coba membawa sesuatu yang lebih kaya lagi, karena memang kalender gereja kita atau tema gereja kita membicarakan hal ini. Nah, waktu dikatakan berbahagia orang yang membawa damai, kata berbahagia yang dipakai di situ adalah makarios. Ini menarik. Kata makarios berbahagia adalah present bentuknya dan bukan future. Berbahagialah sekarang, bukan nanti. Jadi kalau dikatakan berbahagialah engkau yang membawa damai, kita seringkali salah berkhotbah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena nanti masuk surga ketemu Allah. Salah. Berbahagialah orang yang miskin karena nanti akan begini. Berbahagialah orang dianiaya karena nanti akan dibunuh. No, berbahagia itu makarios, mengatakan sekarang, present, bukan future. Kalau itu bentuknya future, itu pengaruh daripada platonistik. Pikirkan baik-baik. Plato pernah mengatakan segala sesuatu berasal dari dunia ide. Yang ada ini sementara, nun jauh di sana. Di dalam kekekalan ada kesempurnaan. Sehingga pengaruh dari Plato melahirkan di dalam kekristenan lagu-lagu bersemangat seperti, ya, di seberang sana air mataku hilang. Di seberang sana hatiku tenang. Di seberang sana aku mengalami kesukaan karena tidak ada persoalan. Di sini berarti banyak persoalan, di sini hatiku duka. Nah, itu pengaruh dari platonistik. Sehingga pengaruh itu membawa kita orang-orang Kristen, biar tidak apa-apa kita dianiaya, kita sekarang susah tapi nanti kita menang. No, salah besar. Sekarang di sini saat ini. Tapi bagaimana mungkin orang dianiaya bisa bahagia? Bagaimana mungkin ya kita bisa mendapatkan hal-hal seperti itu? Bagaimana mungkin? Mari kita selusuri pelan-pelan. Saudara-saudara, ini namanya penyibakan kepada sesuatu yang begitu kuat. Karena mengikut Kristus adalah sebuah paradoks yang harus kita selesaikan. Paradoks itu dua hal bertolak belakang, tetapi dua-duanya betul. Yesus, anak Allah, malah yang hidup,
Betul. Yesus manusia? Betul. Bagaimana bisa Allah sekaligus manusia? Itu paradoks. Yesus penuh cinta kasih? Betul. Ia membelai. Tapi jangan lupa, dia pun adalah Yesus yang penuh dengan murka dan akan membawa orang berdosa ke neraka yang kekal. Tidak bisa mengenal Tuhan hanya pada satu sisi saja. Itu berbahaya. Mengenal Tuhan harus komprehensif pada dua sisi yang bertolak belakang yang harus kita mengerti. Sekaligus itu juga memang sering membingungkan. Tetapi itulah terobosan di dalam pemahaman iman. Maka kalau dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai, mengapa? Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Alkitab secara keseluruhan memberikan pengertian mendalam kepada kita bahwa manusia sudah terpisah dari Allah, bermusuhan dengan Allah. Pada waktu dikatakan jangan makan buah, kalau kau makan mati. Manusia dikatakan tidak mati, tapi mati rohani. Saya bilang mati semuanya. Siapa bilang cuma mati rohani? Itu pun kesalahpahaman. Hanya saja mati rohani terjadi langsung, mati jasmani in proses. Itu sebab ribuan tahun zaman Adam, 120 tahun zaman Nuh, dan cuma 70 tahun zaman Musa. Lebih daripada itu kesulitan saja. Maka terjadi degradasi atau kemerosotan terus-menerus di dalam daya tahan tubuh usia kita. Sekarang begitu canggih, tetapi manusia umur 90 tahun sudah sangat mengagumkan, bukan? Padahal zaman begitu canggih. Zaman dulu tidak canggih, zaman Adam umurnya ribuan tahun. Siapa yang bisa mengatur umur? Tuhan. Tidak ada kehebatan manusia, kepongahan manusia membuat dia percaya dia sangat luar biasa. No. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih, pada waktu kita memikirkan bagian-bagian seperti ini, menemukan kesejatian itu, mari kita melewati perlahan-perlahan. Jadi, dulu pada waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia mati pada dirinya. Maka dia mengalami kematian baik jasmani maupun rohani. Rohani langsung, jasmani in proses. Rohani langsung, apa yang terjadi? Putus hubungan antara surga dan manusia, Allah. Sehingga sumber hidup tidak ada lagi menghidupi manusia. Putus sumber, sehingga kemuliaan tidak lagi mulia. Putus sumber kalau listrik sudah mati. Karena tidak lagi dari sumber ada arus, maka mati. Nah, jadi saudara-saudara, manusia yang mati itu menjadi bermusuhan dengan Allah, hidup di dalam kerangkeng yang sangat mengerikan. Augustinus mengatakan, waktu engkau percaya waktu engkau di dalam Taman Eden manusia, zaman Adam, itu adalah manusia sempurna, manusia tidak berdosa, tetapi bisa jatuh dalam dosa. Tidak berdosa tapi bisa jatuh dalam dosa. Tetapi kemudian di dalam gelombang kedua sesudah kejatuhan ke dalam dosa, manusia di dalam dosa dan tidak bisa tidak berdosa, pasti terus-menerus berdosa. Itu sebab Paulus berkata di dalam Roma pasal 3, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Manusianya melakukan kekacauan, kengerian, kematian yang sangat menakutkan. Itu gelombang kedua. Tetapi kemudian bagaimana dengan gelombang ketiga? Gelombang ketiga adalah manusia yang sudah ditebus Kristus. Manusia berdosa tapi bisa tidak berdosa. Nah, itu melawan. Karena apa? Dia sudah mendapatkan kehidupan. Dia sudah mendapatkan penebusan. Dia sudah mendapatkan energi. Dia sudah mendapatkan sesuatu yang bernama iman di dalam dirinya untuk mengalahkan dunia. Tetapi gelombang kedua tidak bisa apa-apa. Mau apapun tidak bisa. Secara aktif tidak bisa berbuat baik, secara pasif tidak bisa menolak dosa. Terus-menerus berdosa. Baru nanti gelombang keempat, waktu manusia sampai ke surga, tidak berdosa dan tidak lagi akan jatuh dalam dosa. Karena sudah masuk di dalam dimensi yang disebut sebagai kekekalan. Maka saya pikir Augustinus sudah melihat sesuatu pemikiran yang hebat, dan memang dia seorang yang sangat cemerlang. Dia ada blueprint teologi abad 4, abad 5. Ya, sehingga ia sungguh-sungguh menjadi seorang yang sangat luar biasa. Bagaimana di dalam kehidupannya ia memberikan sumbangsi pemikiran yang mengagumkan. Jadi manusia yang sangat sulit dan manusia yang tidak mungkin menemukan kehidupan sekarang mendapatkan. Karena apa? Kristus menjadi pendamai antara Allah dan manusia. Sehingga manusia yang dimurkai Allah sekarang didamaikan dengan Allah. Tetapi harus ada korban. Itu sebab Yesus Kristus menjadi korban pengganti, substitusi, untuk menggantikan manusia yang harusnya digantung mati, tetapi dia yang harus menjadi mati. Karena itu manusia, maka dia turun dari surga, datang ke bumi menjadi sama dengan kita. Oleh karena itu kerangka pikir kekristenan itu amat sangat luar biasa kuat sekali. Karena memang tidak ada manusia yang akan bisa menyelamatkan diri, tidak akan ada manusia yang bisa menyucikan diri kecuali oleh kasih karunia dari Yesus Kristus yang suci itu, yang hidup itu. Itu sebab sekali lagi pemahaman sola gratia, pemahaman sola fide itu perlu ditumbuh kembangkan bagi orang Kristen untuk mengerti. We are nothing, God is everything. Ya. Saya kira kesalahan gereja sekarang adalah selalu merasa diri everything hanya karena dia percaya Tuhan.
God is everything, so do I. Karena dia segala-galanya, pasti saya juga. Karena kita anak Allah. Itu bagi saya penghinaan kepada Tuhan. Kalau Tuhan everything, lalu kau juga jadi everything, itu berarti Tuhan nothing. Karena sejajar dengan kita, sama dengan kita, berarti dia nothing. Tapi banyak orang tidak berpikir baik-baik. Risiko dari sebuah pemahaman, risiko dari sebuah pemikiran. Jadi kembali kita sudah diperdamaikan. Itu sebab dikatakan, barang siapa membawa damai, bukankah dia orang yang seperti Yesus Kristus itu, yang diurapi itu, yang membawa damai, mendamaikan Allah dan manusia? Betul. Kalau begitu, bukankah dia patut untuk disebut anak-anak Allah? Itu pakai jamak, bukan tunggal. Kalau anak Allah tunggal, itu mengacu kepada Yesus Kristus. Kita adalah anak-anak Allah bentuk jamak. Walaupun kita sering ngomong misalnya, wah dia anak Tuhan yang baik. Pengertian anak Tuhan itu harus selalu bentuk jamak. Ya, bukan anak Tuhan dalam bentuk tunggal. Tunggal cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Jamak, nah itu kita semua. Dan itu membuat kita berbeda di dalam keberadaan dengan dia. Walaupun sama di dalam perepresentasian. Maka dikatakan dia yang sulung dari semua. Tapi hakikat itu sangat berbeda. Ya. Nah, jadi saudara, pada waktu dia secara substitusi sudah mendamaikan, maka tugas pendamaian dikerjakannya dengan mengorbankan seluruh darahnya. Ia mati di atas bukit Golgota. Beka itulah panggilan setiap orang percaya, harus menjadi juru damai. Yohanes pasal 1 mengatakan, barang siapa yang percaya kepadanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Maka pada waktu saya percaya, engkau percaya, kita percaya, kita menjadi punya kuasa Allah. Kita menjadi anak-anak Allah yang bukan dilahirkan dari daging ataupun darah, tetapi oleh kuasa Roh Kudus. Nah, kalau kita sudah menjadi anak-anak Allah, kita sudah punya kuasa Roh Kudus yang menuntun membimbing kita, pasti kita akan menjadi juru damai. Saya kira itu jalan. Pasti kita akan menjadi juru damai. Kita akan menjadi pendamai. Dan saya kira di sini banyak sekali kegagalan hidup kita untuk menjadi juru damai. Karena sulit sekali kita mau damai. Keyakinan diri yang terlalu tinggi dan overestimate itu seringkali membuat kita jadi bahaya. Ya, kita selalu kan merasa lebih baik dari orang lain. Maka saya pikir penyangkalan diri pantas saja dituntut oleh Tuhan. Karena kecintaan terhadap diri itu sangat besar dari semua kita, siapapun, termasuk saya. Kecintaan terhadap diri yang begitu kuat membuat ruang penyangkalan diri tidak ada. Itu sebab Tuhan menantang, kalau kamu ikut aku, sangkal dirimu, pikul salib. Berarti kita mesti berani menyangkal diri. Kita mesti berani memikul salib kita. Artinya apa? Kita mesti maju dalam kehidupan ini. Artinya apa? Kita mesti menyuarakan apa yang Yesus suarakan, melakukan apa yang Tuhan lakukan. Apa? Menjadi damai itu. Sehingga betul-betul kita membawa damai di dalam kehidupan kita, menciptakan damai di sekitar kita, supaya kita disebut anak-anak Allah. Nah, saya kira saudara, ini boleh menjadi pemikiran-pemikiran yang penting. Walaupun damai itu mempunyai kualifikasi yang sangat serius. Damai yang dimaksud bukan damai karena saudara takut pada seseorang. Kalau saudara takut pada seseorang, pasti saudara tidak melawan. Karena saudara tidak melawan, pasti damai. Iso damai. Tapi damai apa itu? Itu damai semu sekali, itu damai yang palsu. Karena kau takut sama dia sehingga kau tidak melawan. Yang kedua, mungkin jadi engkau sama-sama kuat. Karena engkau kuat, dia kuat, berhitung. Kalau berkelahi, wah ini sama-sama hancur. Jadi daripada saya tembak-tembakan, terjadi perang dingin. Tampaknya lalu damai. Damai kenapa? Karena sama-sama berhitung akan sama-sama hancur. Itu juga damai. Yang ketiga, bisa jadi damai karena engkau gak mau ribut, capek daripada ribut sama dia. Diamin saja sudah. Bisa damai? Bisa sekali. Daripada ribut, mendingan saya diam. Itu juga damai. Tetapi damai di mana engkau tetap menjadi engkau, hanya engkau masa bodoh terhadap persoalan ini. Itu yang Tuhan maksud? Juga bukan. Itu juga semu. Damai supaya dibilang pendamai, itu juga tidak. Ada banyak lagu-lagu di dunia ini bicara tentang damai, tapi tidak memberi dampak apa-apa. PBB tidak bisa menciptakan damai, sekalipun itu semangatnya. Bagus rumusannya. Kenapa? Karena damai hanya untuk menunjukkan engkau seorang pendamai. Tidak bisa. Itu sebab ketika damai dilakukan, terlalu berat pembayaran yang harus dikerjakan. Damai yang sejati selalu menuntut penyangkalan diri. Damai yang sejati
selalu menuntut peniadaan diri, sehingga membuka ruang sebuah pengakuan terhadap seseorang, dan kebenaran ditegakkan, Tuhan dimuliakan. Tetapi orang yang membawa damai tidak serta-merta dengan orang yang tidak pernah menegur. No. Orang yang membawa tidak serta-merta menjadi orang yang tidak tahu untuk tegas. Salah sekali. Gereja mengajar kita sangat tegas. Ada orang salah, tegur. Tidak mau bawa saksi, tegur. Tidak mau bawa jemaat, tegur. Tidak mau keluarkan dia. Gereja serius. Tetapi kalau kemudian sesudah dia dikeluarkan, dia mau kembali menangis mengakui dosanya, terima dia. Wibawa gereja itu hebat sekali. Sehingga gereja tidak boleh merengek-rengek hanya dalam semboyankan, damaikan, kasih merengek-rengek terus supaya jemaat jangan pergi. Tidak bisa. Engkau suka melayani tidak, jangan. Jangan menaruh barang rongsokan di rumah Tuhan. Tuhan marah. Tapi jangan juga seorang hanya karena mungkin temperamennya meledak-ledak begitu, tapi sebenarnya baik, kita arahkan, bimbing. Itu namanya penggembalaan. Tetapi dinamika di mana tanggung jawab harus diekspresikan itu harus utuh, sehingga orang yang mau berdamai betul-betul punya kesadaran mau berdamai, dan orang yang mau berdamai betul-betul punya kesadaran penyangkalan diri yang kuat. Orang yang mau berdamai itu bukan orang yang terpaksa, tetapi orang yang sungguh-sungguh. Nah, jadi saudara yang kekasih, itulah orang-orang yang membawa damai, maka mereka disebut anak-anak Allah. Saya kira bagian pergumulan seperti ini perlu kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Karena saya mulai membayangkan kalau kita adalah anak-anak Allah, betapa indahnya rumah kita. Bukankah rumah akan menjadi Taman Eden? Karena damai. Kalau kita disebut anak-anak Allah, kita membawa damai, bukankah anak-anak akan teduh di bawah naungan kedua orang tua yang cinta kepada damai? Kalau kita adalah anak-anak Allah yang membawa damai, bukankah sekitar kita akan menjadi damai? Dan kalau sekitar kita menjadi damai, bukankah itu akan menjadi sebuah influence, mempengaruhi lebih lebar lagi damai itu sendiri? Artinya kita menjadi agen perdamaian itu. Dan memang itulah panggilan kita, karena kita punya pengalaman. Dan itulah panggilan kita, karena kita punya pemahaman. Pengalaman karena Kristus mendamaikan kita dengan Allah. Kita sudah punya pengalaman. Pemahaman karena kita tahu itu yang diajarkan kepada kita. Itu sebab pemahaman tanpa pengalaman menjadi sulit untuk dilakukan. Tetapi pengalaman tanpa pemahaman itu sangat berbahaya untuk diwujudkan. Pemahaman dan pengalaman itu mesti berimbang di dalam kehidupan. Semakin mengerti, semakin tahu, dan memang mengalami di dalam hubungan dengan Tuhan. Itu sangat luar biasa. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, mari di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam pergumulan kita merasakan betul-betul panggilan itu. Kita tidak terjebak pada perangkap yang dipikirkan oleh Friedrich Nietzsche, bahwa orang membawa damai sama dengan orang lemah. Tidak. Memang harus diakui, wujud di permukaan seringkali kalau kita damai dianggap takut, lalu diinjek-injekkan begitu ya. No. Hari itu dia boleh injek-injek, tapi cepat atau lambat kualitas hidup akan nyata, pasti akan tampak. Saya tidak sedang mau menceritakan apapun, tetapi dalam rangka ini hanya untuk sekedar Anda tahu. Saya pernah difitnah, saya pernah menjadi masalah dengan banyak orang. Saya sudah mau marah, saya mau teriak, tetapi kemudian ketika saya bisa diam, saya kerjakan apa yang saya harus kerjakan. Hanya waktu lambat laun. Ya. Jadi saya cuma dengar berita, hanya tahulah saya apa yang sedang terjadi. Ketika kita coba berperang, kita hanya akan mengalami sedikit kemenangan, yaitu kepuasan hati. Tapi kalau Tuhan yang berperang, kita akan mengalami banyak kemenangan, kesukacitaan. Kepuasan hati dengan kesukacitaan itu dua hal yang berbeda sekali. Puas itu bersifat sesaat, tapi kesukacitaan itu bersifat panjang, menjadi pengalaman yang menyenangkan. Karena itu, kalau engkau di tengah kesulitan, engkau di tengah kesusahan, jangan pernah jadikan itu alasan untuk engkau tidak mau menjadi juru damai. Nikmati pergumulan itu. Semakin engkau mengerti betapa susahnya menjadi pendamai. Ketika kita sendiri tidak memegang bola damai, tapi bola ada pada orang, dan orang itu menendang kita. Kalau bola di tangan kita kan kita enak, bisa lakukan damai. Tapi kalau tidak di tangan kita, mungkin engkau akan rasa sakit, teraniaya. Tetapi demi Tuhan yang hidup, biar semangat itu hidup dalam hidup, dan engkau akan tahu betapa Tuhan mengasihi. Jadi saudaraku, ini yang perlu untuk kita bangun di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana damai itu bertumbuh kembang menjadi sesuatu kekuatan yang luar biasa. Maka berbahagialah orang yang membawa damai.
karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan punya damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena semakin damailah hidup mereka. Pertama kali terasa sulit, kedua kali menjadi menyenangkan. Lakukan ketiga kali, engkau akan kehausan. Lakukan 4 kali, engkau akan merasa itulah kehidupan. Kelima ke enam menjadi sebuah kenikmatan. Maka tidak salah kalau dikatakan berbahagialah engkau yang membawa damai, bukan nanti, sekarang di sini. Kalau engkau sudah mau marah, orang sudah mau marah, lalu engkau bisa tahan. Wah, rasanya nikmat, lega sekali, karena marah memerlukan emosi yang meluap-luap. Tetapi damai, keteduhan yang luar biasa menjauh. Kalau bisa, bukankah itu kesenangan yang hebat? Ya, itu sebab makanya orang banyak stroke karena tidak mampu mengendalikan emosi, salah satunya. Ya, itu menjadi tekanan yang luar biasa sekali. Kemarahan yang meluap-luap tapi tidak bisa disalurkan. Orang-orang yang power syndrome itu sangat menakutkan. Dekat sekali dengan. Ya, walaupun stroke itu mempunyai ratusan kemungkinan kenapa orang stroke, tapi terlalu banyak atau kebanyakan yaitu power syndrome, rasa marah, rasa hebat tapi tidak berdaya lagi. Dan dia tidak bisa damai dengan dirinya, dia marah dengan semua orang, dia tidak bisa damai dengan semua orang. Dia mengalami tekanan. Hanya itu menghancurkan seluruh kehidupan. Itu sebab orang yang bisa damai leganya setengah mati. Melihat orang sombong dia hanya tenang. Kasihan sekali orang ini. Dia pikir dia hebat, dia pikir dia jahat. Dia kasihan. Dia tidak menjadi marah karena itu. Aduh, tinggal tunggu lihat dia jatuh. Ditegur nggak mau, dikasih tahu nggak mau. Dia tenang sekali. Betapa enjoynya. Mau mencari kemana perasaan itu nggak gampang. Ya. Saudara kalau bisa nyetir mobil tenang rasanya enak sekali. Tapi kadang-kadang kita gregetan karena harus kejar-kejar, apalagi terakhir ini saya makin tegang kalau nyetir sendiri Jakarta. Terlalu macet, tak karu-karuan. Orang terlalu tidak disiplin. Semua serba lawan arah. Ya. Sekarang sudah semakin gila. Di Keramat Raya itu motong-motong lawan begitu tuh sudah. Tidak jauhnya itu Polres. Jadi saya punya cek kemana nih polisi? Kenapa lalu lintas makin kacau? Rupa-rupanya polisi pada pergi menangkap penjudi. Si kosong lah lalu lintas. Tak karu-karuan jadi. Tapi penjudi yang ditangkap pun tidak kunjung tertangkap. Karena ternyata sebagian polisi juga ikut berjudi. Tragis. Menyedihkan. Tapi itu jadi stres. Waduh, rasanya mau cepat, kita mesti buru-buru. Waduh, tegang banget gitu. Karena kita mau bikin yang baik, kita mau bikin semua cepat beres. Tapi kadang-kadang kita tidak berdaya ya, karena sistem. Lalu kita kehilangan bahagia, kehilangan ketenangan, kehilangan kedamaian. Coba pikirkan, itu baru teknis sederhana loh itu. Sudah terganggu rasanya. Bayangkan kalau itu permusuhan berkepanjangan. Bukankah itu merugikan? Karena itu, kalau pada tanganmu bola damai, berdamailah. Tapi kalau tidak tanganmu, jangan lupa, tak perlu kau meladeninya. Bersabarlah. Ya. Kenapa? Karena dengan demikian kau akan disebut anak-anak Allah. Cuma sebutan buat apa? No, engkau akan mengulangi kepuasan dalam batinmu. Maka saya suka kalau kita bilang, dan saya sangat setuju, hati yang gembira adalah obat. Yes. Hatimu kalau damai, hidupmu sangat tenang. Ya, nice. Ya. Tetapi awas, jangan damai hanya karena kau tidak mau kerja, sehingga kau menyembunyikan diri dan berkata, damai di bumi. Itu salah besar. Maka saya harus katakan, ya saya ngalami stres-stres berat sekali, benturan-benturan. Mau kerjakan, tapi banyak kiri, banyak kanan gini. Aduh, rasanya udah mau meledak kadang-kadang gitu ya. Tetapi disitulah saya mulai ngerti betapa sulit dan betapa beratnya ketika Kristus harus menanggung apa yang ditanggung. Saya jauh lebih beruntung dari Tuhan Yesus. Waktu saya tegang, waktu saya stres, saya dapat berkat, bisa ini gitu. Waktu tegang, waktu itu bisa pergi sana, bisa pergi sini, urus sana, urus. Ada saja banyak orang baik yang membuat hati saya terhibur. Yesus, no. Dia sudah berbuat baik, selalu ditimpa kejahatan, kemalangan, pengkhianatan, penyangkalan, sampai kepada penyalib. Jadi saya pikir-pikir lagi, kalau kemudian saya lari dari pelayanan, bodoh sekali. Karena kalau mau, mestinya Yesus yang pertama kali. Kalau dia tidak, kenapa kita harus melakukan? Jadi, tetap pada posisi berat damai, tapi besar sukacita. Bagian yang kedua,
Ketika dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, saudara-saudara, ini semakin sulit lagi. Karena penganiayaan selalu identik dengan kepahitan, kesakitan. Aniaya selalu identik dengan ketakutan, kengerian. Aniaya selalu identik dengan ketiadaan harga diri. Tetapi dikatakan, berbahagialah engkau yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Siapa yang mau dianiaya? Saya kira tidak ada yang mau. Tetapi kita dikatakan berbahagia dianiaya kalau kau boleh dianiaya karena kebenaran. Sangat menarik sekali. Satu waktu Sokrates dengan tenangnya meminum racun untuk membunuh dia. Karena dia bilang, lebih baik daripada aku merubah prinsip. What is the truth? Apa itu kebenaran? Kalian tidak bisa menjawabnya. Kalian mau aku mati? Wow, dia berani. Sangat terhormat seorang Spartacus, pemimpin para budak yang disalibkan dan berkata, kalian mau bunuh aku? Bunuhlah. Tapi kalau tidak bisa membunuh semangat. Ia teraniaya, tetapi tetap bangga demi keyakinannya. Apalagi kita yang katanya kenal Yesus. Kita yang beriman kepada Yesus, kita yang punya contoh Yesus, mestinya lebih dari Spartacus dong. Lebih dari Sokrates. Sokrates tidak tahu siapa Yesus. Spartacus bukan karena soal Yesus. Perjuangannya perjuangan pribadi, mau membebaskan para budak. Dan dia menyala-nyala dalam batinnya. Dia tidak peduli kalaupun dia harus mati karena itu. Tapi saya tidak tahu berapa banyak orang Kristen yang kuat. Tapi kebanyakan orang Kristen yang sangat cengeng sekali. Kita tertimpa persoalan, sudah mau lari meninggalkan Tuhan, sudah mulai marah dan berkata, di mana Tuhan? Berapa lama lagi ini harus terjadi? Saya kalau ditanya orang berapa lama lagi, maka saya katakan, buang dari kamusmu untuk bertanya berapa lama lagi. Karena engkau tidak akan pernah menemukan jawaban. Tapi kalau kau mau buka kamusmu, bukalah. Bagaimana aku menjalaninya? Yes, itu Tuhan akan kasih tahu padamu. Jangan pernah tanya berapa lama lagi. Kenapa? Kalau sampai mati. Kenapa rupanya? Kalau seumur hidup. Tapi tanya, bagaimana aku menjalani? Tuhan akan menjawab. Kalau tanya berapa lama, dia tidak akan pernah menjawab. Karena memang tidak layak pertanyaannya. Nah, jadi saudara yang kekasih, aniaya yang begitu berat menghantam kita, yang kita harus berbahagia karenanya. Bagaimana ini? Nah, sekali lagi, kebahagiaan hanya mungkin kalau di dalam batin kita betul-betul ada keberimanan yang teguh bahwa hidup kita sudah dibenarkan, seharusnya kita hidup dalam kebenaran. Maka apapun yang menjadi resiko karena kebenaran, siap. Apapun yang menjadi risiko karena kebenaran, nikmati. Apapun yang menjadi risiko karena kebenaran, jalani. Apapun yang menjadi risiko karena kebenaran, jangan pernah lari. Kalau kau cinta kebenaran. Bukankah sangat terhormat bagi seorang suami kalau dia mati demi istri yang dicintainya? Bukankah terhormat bagi seorang suami, seorang orang apa ayah, kalau dia mati demi membela anak-anak yang dikasihinya? Betapa terhormatnya, hatinya puas. Aku bisa memberikan yang terbaik untuk anak. Aku bisa memberikan yang terbaik untuk istri. Sebaliknya seorang ibu pun seperti itu. Kecuali dia tidak tahu cinta, maka kesakitan akan menjadi kemarahan pada dirinya. Gara-gara kau aku sakit, gara-gara kau aku begini. Jadi berbeda sekali. Tetapi orang yang mengerti dan menghargai kebenaran, dia akan merasakan kepuasan ketika dia bisa melakukan. Orang yang mengerti menghargai cinta, dia akan merasa something. Dia akan merasa luar biasa kalau dia bisa melakukan. Bukankah kalau kita memang tahu kebenaran karena kita sudah dibenarkan, berbahagia kalau bisa melakukan kebenaran. Jadi kalau karena melakukan kebenaran engkau rasa bahagia, apalagi kalau karena kebenaran kau dianiaya, pasti lebih bahagia lagi. Kok bisa begitu? Yes. Sekarang Tuhan sudah baik luar biasa sama saya. Dia beri hidupnya sama saya. Oke? Kalau saya hidup benar saja sama dia, kapan saya bisa membalas kebaikannya? Dia terlalu baik. Saya rasa terlalu kecil yang saya bikin. Nah, kalau kemudian ada kesempatan saya teraniaya untuk dia, betapa happy-nya saya. Bisa mengurangi utang saya. Bisa memberikan sesuatu yang baik kepada dia yang sangat-sangat baik. Dan walaupun saya dianiaya seumur hidup saya, tetap tidak bisa menyamai kebaikannya. Masa iya satu kali dianiaya saya lari? Bisa mengerti? Kecuali engkau salah mengerti tentang Tuhan, sehingga engkau lari. Iya benar teraniaya. Tidak satu pun dosa dilakukannya dia teraniaya. Kalau kita wajar itu. Terlalu banyak kesalahan yang kita kerjakan, terlalu banyak lubang yang kita buat untuk kita teraniaya. Masa iya kita marah dan kecewa? No, mana boleh.
Itu sebab saudara yang kekasih, di dalam perenungan pemikiran seperti itulah kita mau melihat kepada kasih-Nya yang luar biasa. Maka kalau dia sudah teraniaya karena kebenaran, mengapa kita menahan diri teraniaya kebenaran? Itu sebab saya semakin hari semakin merenung dan tidak heran, semakin hari semakin mengerti mengapa para rasul itu merasa berbahagia, merasa beruntung, merasa bersyukur kalau boleh menderita untuk Kristus. Mengapa Paulus berkata, padamu dianugerahkan bukan hanya percaya kepada Kristus, tapi menderita untuk Dia. Mengapa Paulus berkata, berkali-kali aku dicambuk, disesat, diuber-uber seperti penyamun, mau dibunuh. Kapalku terpecah, terpaksa berpuasa, tapi demi Injil aku tidak akan pernah berhenti. Mengapa seorang seperti Petrus bisa berkata, terlalu baik bagiku mati tersalib, kepala di bawah kaki di atas, terlalu baik. Mengapa mereka bisa seperti itu? Jawabannya hanya karena satu, mereka sangat merasakan pembenaran yang Tuhan kerjakan. Mereka sangat menikmati hidup benar dan mereka mendapat kekuatan. Berbahagialah mereka. Bukan yang menganiaya yang berbahagia, mereka. Paulus tahu nikmatnya menganiaya. Paulus tahu nikmatnya mengambil hak orang. Paulus tahu menghabisi hidup orang. Paulus tahu karena di tangannya ada hukum yang bisa mengatakan mati kepada pengikut Yesus dan mati. Dan sudah terlalu banyak orang mati di tangan dia. Paulus tahu kenikmatannya. Karena itu pada waktu Paulus berkata, bersyukur aku boleh menderita bagi Dia, berarti Paulus sudah mengatakan kebenaran yang luar biasa. Dia tahu semuanya. Dia bukan orang bodoh yang gelap mata mengikuti apa yang Tuhan ajarkan. Dia alami di dalam hidupnya. Jangan takut teraniaya karena aku. Saya tidak tahu apakah satu waktu kita akan mengalami itu. Saya juga di tengah-tengah persimpangan jalan kalau kadang mau bisa bicara kebenaran. Di hotline saya terus mengkritiki segala apa yang bisa dikritiki tentang hidup ini. Saya bicara sesuatu yang sebetulnya bisa jadi rawan. Ya, mengkritiki pemerintah, mengkritiki tokoh. Saya mulai membayangkan kalau satu waktu nanti berbenturan seperti kasusnya Ahmadiyah begitu ya, dengan orang-orang yang gila-gilaan begitu. Hanya karena kita mengatakan kebenaran lalu nanti kita didemo begitu ya, atau diancam itu kayak apa ya? Wah, kadang-kadang ciut nyali ya, kalau melihat jumlah yang banyak itu. Lalu kadang-kadang saya menjadi malu. Jangankan jalan ke Golgota, mendengarnya pun kita sudah ketakutan. Sama seperti Petrus. Ya belum lihat jalan Golgota, ya belum melihat Yesus dicambuk, dia sudah ketakutan dan menyangka. Karena lain dengan apa yang diangankan dan dibayangkan. Tragis. Pada waktu kita ada tur ke Israel, ada acara pikul salib begitu ya. Saya terus membacakan kejatuhan pertama, jatuh kedua, jatuh ketiga. Coba kita mau merenung gitu. Tapi yang saya pikirkan terus sambil jalan ini enak karena kita sedang memerankan. Jauh lebih mudah. Kita berjalan, kita coba mulai memikir. Tapi sampai usai saya pikir-pikir, akankah aku melakukan kalau aku tertangkap? Lalu akankah aku pikul salib itu sampai aku mati tersalib? Itu pertanyaan yang akhirnya saya bergumul terus. Hanya satu yang saya bisa katakan, Tuhan kuatkan aku. Tak terbayangkan sih. Mudah bagi saya untuk mengatakan saya enggak takut. Ya, gampang. Saya bilang maju terus. Ya, tapi saya harus bicara dengan hati saya, bukan dengan mulut saya saja. Saya bicara dengan kejujuran, bukan sekedar dengan logika saya. Sangat menakutkan. Maka itu berdoalah. Dan kalau kau bisa melewatinya, berbahagialah. Engkau orang yang berbahagia. Kenapa? Karena engkau teraniaya demi kebenaran. Engkau orang berbahagia karena engkau teraniaya demi kebenaran. Demi kebenaran. Demi kebenaran dan demi kebenaran. Dan itu hidup lagi. Karena itu dikatakan engkau yang mempunyai kerajaan surga. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka engkau yang kembali ke surga, engkau harus orang yang benar. Dan orang yang benar hanya karena aku benarkan. Dan orang yang kubenarkan pasti melakukan kebenaran. Dan orang yang melakukan kebenaran pasti mengalami aniaya. Dan orang mengalami aniaya karena kebenaran, berbahagialah dia. Kok pasti mengalami aniaya? Yes, itu kalimat Tuhan Yesus.
Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah kawanan serigala. Majelis agama itu akan datang dan mencabik-cabik kamu. Tapi jangan takut. Engkau tidak tahu apa yang kau katakan. Karena bukan roh apa bukan kau, tapi roh Bapakku yang akan berkata-kata kepadamu. Ya, pikirkan, cerdik, tulus. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Saya kira banyak sekali yang harus direvisi. Kalau kita bicara itu strategi apa? Domba ke serigala sudah pasti mati. Mau sepintar apa sih domba ngelawan serigala? Tidak ada sejarahnya. Tidak ada ceritanya. Maka yang cerdik apa? Walaupun lawanku serigala, yang menganiaya aku itu serigala, aku cuma domba. Dan serigala itu ribuan jumlahnya datang menganiaya. Kalau kau cerdik, cerdiklah seperti ular, tulus seperti merpati. Maka orang yang cerdik, dia akan berkata, Tuhan, ini bukan perangku tapi perangmu. Maka orang yang cerdik, dia menggantungkan tangannya kepada Tuhan. Itu maksudnya. Maka dikatakan bukan kau tapi roh Bapakku yang berkata-kata kepadamu. Bukan bagaimana strategi ngadapin orang itu. No, itu sangat terbatas. Kalau itu yang kau pikirkan, maka mentoklah. Karena kau akan terperangkap pada perangmu, bukan perang Tuhan. Tidak enak sebetulnya saya makin baca Injil. Karena sifatnya penyerahan. Sementara manusia modern adalah, saya tidak boleh menyerah, saya harus berkuasa. Kita manusia berkuasa. Tapi yang Tuhan tuntut manusia berserah. Konflik, tak enak sekali, berat sekali. Tapi kalau dia sudah tersalib untuk kita, kita boleh memikul salibnya. Bukankah untung sekali? Bukankah bagus sekali? Bukankah menyenangkan sekali? Pikirkanlah seperti apa yang dia pikirkan. Ketika ia melepas seluruh atribut keilahiannya, ia tinggalkan surga mulia, datang melakukan apa yang harus dilakukan. Maka berbahagialah kalau engkau setia, engkau taat menjalani hari-hari. Berbahagialah, karenanya dengan demikianlah engkau bisa menemukan kesejatian di dalam kehidupan ini. Berbahagialah engkau yang membawa damai, karena engkau akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah engkau yang dianiaya karena kebenaran, karena orang-orang sepertimu lah yang mempunyai kerajaan surga. Puaslah engkau kalau engkau sudah boleh mengalaminya satu demi satu dalam kehidupan. Karena itu pertanda ia mengasihimu, ia mempercayaimu, maka ia mengizinkan salib itu, memberi salib itu untuk kau pikul. Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita. Dan ingat, dalam semangat itulah kita akan memasuki perjamuan kudus kita. Amin. Kita berdoa. Ketika kami merenungkan firman-Mu ya Tuhan, sadarlah kami bahwa seringkali kami berjalan jauh dari Mu. Kami hanya suka apa yang kami suka, memperoleh apa yang kami cita-citakan. Tapi kami kurang suka pada apa yang Kau suka, melakukan apa yang Kau perintahkan. Tuhan, tolong kami, supaya kami boleh meraih kebahagiaan bukan nanti di surga sana, tapi di sini, di bumi ini yang Kau berikan pada kami. Kebahagiaan karena boleh menjadi laskar yang tangguh, nikmati berkat demi berkat yang Tuhan berikan, dan kemampuan untuk menikmatinya. Terima kasih. Di dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan hidup, kami berdoa dan mohon kekuatan Tuhan senantiasa.